Dalam zaman media sosial, anak-anak muda banyak menggunakan filter wajah untuk menggantikan make up ketika tampil di depan kamera. Tentu saja, filter wajah yang merupakan fitur tambahan yang ada di hampir semua aplikasi media sosial sangat membantu dan memudahkan mereka. Selain tidak perlu berlama-lama berdandan, anak-anak muda zaman sekarang dengan instan bisa menampilkan wajah dan pakaian yang mereka inginkan. Belum lama ini viral beberapa artis yang tertangkap kamera tanpa menggunakan make up atau filter di platform media sosial. Tanpa make up atau filter, tentu saja wajah asli mereka akan terlihat dengan jelas dan mengundang banyak komentar dari netizen. Ada dari mereka yang wajah aslinya tidak jauh berbeda dibandingkan ketika mereka menggunakan make up atau filter. Namun, banyak dari mereka yang akan terlihat jauh berbeda dengan apa yang selama ini mereka tampilkan. Penggunaan filter di media sosial, make up wajah, dan berpakaian sama-sama memiliki fungsi untuk menampilkan sisi luar diri yang kita idam-idamkan. Dengan teknik-teknik tertentu, filter, make up, dan pakaian dapat menampilkan fisik yang lebih indah, muda, dan bentuk tubuh yang diinginkan. Bagaimana kita menggunakan filter, make up, dan gaya pakaian yang sesuai dengan ajaran Alkitab? Kita akan belajar tentang nilai intrinsik dan ekstrinsiknya. Secara intrinsik, tidak ada yang salah dalam penggunaan filter, make up, ataupun pakaian. Pakaian sendiri merupakan pemberian Allah kepada manusia pertama, ketika jatuh di dalam dosa dan menyadari ketelanjangannya. Namun, pemberian pakaian ini tidak berhenti untuk menutupi tubuh secara fisik saja. Ada makna rohani yang lebih dalam dan lebih indah ketika Allah membuat pakaian dari kulit binatang, yang ternyata adalah simbol dan nubuatan penumpahan darah Kristus bagi dosa-dosa manusia di masa yang akan datang. Filter dan make up sendiri merupakan hasil pengembangan dan kreativitas akal budi manusia. Manusia diciptakan dengan akal budi untuk mengelola bumi dan kehidupan yang ada di atasnya. Kemajuan teknologi sendiri adalah mandat budaya dari Allah, di mana manusia diminta untuk menaklukkan bumi. Untuk menaklukkan bumi, tentu saja manusia harus menciptakan alat, prasarana, dan sarana yang terus berkembang hingga sekarang. Namun, mandat budaya tidak berhenti pada menaklukkan bumi semata, melainkan bertujuan untuk menggenapi rencana Allah dan memuliakan Allah sendiri. Namun filter, make up, dan pakaian tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri. Akibat dosa, penggunaan kemajuan teknologi menjadi melenceng dan tidak ditujukan untuk memuliakan Allah, melainkan memuliakan dirinya sendiri. Di sini penggunaan filter, make up, dan gaya berpakaian digunakan untuk motivasi dan tujuan yang salah. Penggunaan yang berlebihan dari semuanya itu menunjukkan ada yang salah dalam diri manusia, dan kita berusaha menutup-nutupinya dengan hal-hal tadi. Kecanduan penggunaan filter yang membuat kita percaya diri dan mencari pujian dari orang lain. Make up dan gaya berpakaian yang berlebihan dipakai agar identitas diri kita yang sebenarnya tidak kelihatan. Bahkan, kerelaan untuk mengeluarkan biaya yang besar dan ketergantungan yang sulit dilepaskan untuk hal-hal tersebut adalah bukti di mana hati kita berada. Ini adalah pelencengan dari nilai intrinsik diri dan pemberian Allah. Pada beberapa kasus, netizen yang kaget dengan wajah asli artis yang tertangkap layar tanpa filter ataupun make up menandakan betapa hebatnya para artis menutup-nutupi kekurangan atau identitas asli mereka. Bahkan, tidak bisa dipungkiri, semuanya itu dilakukan untuk mencari popularitas dan uang untuk dirinya sendiri. Kita pun rentan dari penyalahgunaan hal-hal tersebut. Walaupun mungkin bukan untuk mencari popularitas, kita bisa menyalahgunakannya untuk mencari pujian dan penerimaan dari orang lain untuk diri sendiri. Ketika mencari pengganti Raja Saul, Nabi Samuel menyangka kakak-kakak Daud adalah kandidat yang tepat karena penampilan mereka. Namun, Allah menolak dan berkata, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Hal ini menyiratkan bahwa Allah lebih menilai hati seseorang ketimbang penampilan fisik. Hal senada juga disampaikan oleh Rasul Petrus ketika menasehati para istri. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan rambut yang dikepang-kepang, memakai hiasan emas,
atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sedangkan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius berkata, demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Kata pantas berarti cocok, sesuai, patut, dan menjauhi keekstriman. Ini berarti penggunaan filter, make up, dan pakaian seharusnya tidak menghilangkan identitas kita yang sesungguhnya dan tidak berlebihan. Namun, ada satu benang merah dari ketiga ayat tersebut, yaitu hal-hal yang rohani, lebih penting ketimbang hal-hal yang jasmani. Rasul Paulus menasihatkan agar para perempuan berpakaian perbuatan baik. Rasul Petrus berkata, perhiasan perempuan adalah manusia batiniah. Dan Allah sendiri berkata, kalau ia melihat hati ketimbang apa yang kelihatan. Dengan mempelajari kebenaran Alkitab di atas, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan untuk kita praktekkan. Sesuai kata Rasul Paulus, berdandan dengan pantas berarti tidak menghilangkan atau mengaburkan identitas diri yang adalah pemberian dari Allah. Kita tidak perlu menggunakan filter, make up, dan pakaian secara berlebihan, sehingga membuat diri kita berbeda atau menjadi seperti orang lain. Kita pun memiliki identitas sebagai anak-anak Allah, sehingga segala sesuatu yang kita kenakan pada diri sendiri harus mencerminkan identitas tersebut. Penggunaan filter, make up, dan pakaian memang dapat membantu kita menutupi kekurangan yang kita miliki. Namun, kita harus bertanya pada diri sendiri, apa tujuan dan motivasi kita menutupi kekurangan tersebut? Apakah motivasi dan tujuan tersebut berujung untuk membuat Allah semakin dimuliakan atau berakhir untuk diri sendiri semata? Kita bisa menutupi kekurangan kita dengan kelebihan yang kita miliki, atau menutupinya dengan cara yang pantas dan tidak berlebihan. Mengejar dan bergantung kepada hal-hal yang kelihatan untuk memperindah diri adalah sia-sia belaka, karena Allah melihat yang tidak kelihatan. Prinsip modesty dapat digunakan untuk mengenali kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan dan menggunakan kemampuan keuangan kita dengan pantas. Modesty juga bisa berarti kerendahan hati. Ketimbang mengejar keindahan penampilan luar, orang-orang Kristen seharusnya mengejar kerendahan hati dalam Tuhan. Bukan tanpa alasan, Tuhan Yesus memperkenalkan konsep murid di dalam Perjanjian Baru, karena murid harus memiliki kerendahan hati untuk mau diajar dan dibentuk. Allah sendiri menentang orang yang congkak, karena congkak adalah kebalikan dari kerendahan hati. Bagaimana menurut kamu? Mau tahu lebih banyak tentang worldview? Tunggu video kita selanjutnya.